Meja Redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Airin Suryani Maitri dan saya Michelle Angelina. Inilah Meja Redaksi. Ultimates, dunia perfilman Indonesia saat ini kembali meriah dengan munculnya film horor komedi berjudul Kang Mak. Dalam 8 hari penayangannya, remake dari film horor komedi hit Thailand berjudul Pimak ini berhasil meraih lebih dari 2 juta penonton. Seperti apa ya keseruan film ini? Mari kita simak liputannya. Ultimates, di tengah riuhnya film animasi dan action Hollywood, ada sebuah film Indonesia yang saat ini sedang naik daun berjudul Kang Mak. Teman-teman mungkin tidak asing dengan nama tersebut karena film ini merupakan remake dari film horor komedi hit Thailand berjudul Pimak. Penonton dari Kang Mak yang dijuluki sebagai pasukan tentara sejati nampaknya sukses untuk menggempur bioskop. Berdasarkan data dari CNN Indonesia, setelah dirilis pada 15 Agustus 2024 lalu, film ini mampu menembus 2.145.800 penonton hanya dalam rentang waktu 8 hari. Tidak sampai di situ, film ini juga menorehkan capaian impresif dengan memperoleh sebanyak 216.000 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Film Kang Mak yang dikemas dalam nuansa horor komedi berhasil membuat penonton merasa terhibur sekaligus merasakan ketakutan dari beberapa cuplikan hantu yang ditayangkan. Kesuksesan Kang Mak untuk menarik hati penonton berhasil membuat film ini menggeser podium perfilman Indonesia yang pada tahun ini sukses mencapai kisaran 1 juta penonton. Seperti Anjika, Dia Yang Bersamaku 1995, dan Pemandi Jenazah yang memperoleh 1.645.513 penonton. Dengan perolehan angka 2,1 juta penonton, Kang Mak berpotensi untuk menyalip judul lainnya, yakni Sekawan Limo, yang saat ini hanya berselisih 300.000 penonton. Dilansir dari CNN Indonesia, perolehan angka tersebut membawa Kang Mak sebagai film terlaris ke-9 pada tahun 2024, sekaligus menempatinya pada posisi ke-50 sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa, menggantikan Ketika Cinta Bertasbih yang tayang pada 2009 silam. Ultimates, meski bergenre horor komedi, film ini memiliki sisi drama yang mampu membuat penonton ikut merasakan kesedihan. Film Kang Mak mengisahkan tentang sepasang suami istri yang harus terpisah karena perang. Sang suami yang bernama Mak direkrut untuk ikut berperang dan memaksanya untuk meninggalkan Sari yang saat itu tengah hamil besar. Ketika tengah berperang, Mak belum mengetahui bahwa istrinya sedang berjuang untuk melahirkan. Sari yang saat itu tinggal seorang diri di rumah, merasa sangat kesulitan untuk melahirkan karena tidak mendapatkan bantuan dari satu orang pun. Pada suatu hari, Mak kembali pulang ke rumah untuk menjenguk istri dan anaknya yang telah lahir. Namun, betapa terkejutnya Mak ketika mengetahui rumor bahwa Sari telah meninggal ketika melahirkan dan kini dirinya telah berubah menjadi arwah gentayangan. Meski digarap dengan versi Pimak yang asli, Kang Mak tetap mengadaptasi nuansa budaya Indonesia sebagai wujud peralihan dari film aslinya yang bernuansa Thailand. Selain mengedepankan latar maupun plot cerita yang membawanya semakin dekat dengan para penonton, film ini juga semakin memukau dengan mendatangkan para aktor bergengsi tanah air. Film ini dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai Mak dan Marsha Timothy sebagai Sari. Selain itu, Kang Mak juga dimeriahkan dengan kehadiran dari Indra Jegel, Rigen, Tora Sudiro, Indro Warkop, Aming Sugandi, Andre Taulani, dan masih banyak pemain bergengsi lainnya. Tidak kalah dengan para pemainnya, film ini pun disutradarai oleh Herwin Novianto yang merupakan pemenang penghargaan FFI dalam penyutradaran untuk film dramanya yang berjudul Tanah Surga Katanya pada tahun 2012 silam. Emmanuel Lang, Naira Kalista melaporkan untuk Women TV. Wah, keren sekali ya Michelle. Benar sekali Airin. Film Kang Mak nyatanya berhasil menghibur masyarakat dengan menggambarkan kehidupan sehari-hari yang autentik.
Nah, Ultimates bukan hanya dari dunia perfilman saja, baru-baru ini Indonesia juga telah menunjukkan kreativitasnya di dunia seni teater. Pada 16 hingga 18 Agustus kemarin, Jakarta Movin, salah satu komunitas teater terbaik di Jakarta, menggelar teater musikal interaksi yang terinspirasi dari lagu-lagu penyanyi Tulus. Berikut kami sajikan liputannya. Ultimates sudah tidak asing lagi bagi para penikmat seni teater untuk mengenal nama Jakarta Movin, sebuah komunitas teater musikal terbaik di Jakarta. Yang setelah sukses di beberapa pertunjukan sebelumnya, kali ini melakukan sebuah pertunjukan teater musikal yang terinspirasi dari lirik lagu Tulus, salah satu musisi tanah air yang kerap digemari masyarakat. Karena penulisan liriknya yang memiliki makna mendalam tentang kehidupan. Teater musikal interaksi menjadi judul utama pertunjukan kali ini. Pertunjukan dilakukan dengan konsep jukebox musikal. 23 lagu Tulus dimainkan dari 5 albumnya, seperti lagu 17, Cahaya, dan Labirin. Teater interaksi berkisah tentang remaja bernama Dio yang sedang menghadapi masalah emosional saat sedang berusaha move on dari mantannya yang bernama Nadia. Di waktu yang sama, Dio mencoba menjalin hubungan baru dengan gadis bernama Matahari, seorang teman yang ia temui di kantor. Konflik dalam cerita mulai muncul saat musuh lama Dio, yaitu Fajar, ternyata baru saja menjalin hubungan dengan Nadia, mantan dari Dio yang belum bisa Dio lepaskan sepenuhnya. Pertunjukan ini memberikan pelajaran bagi pemuda di luar sana yang sedang berada di fase adanya berbagai tantangan emosional yang datang karena belum sepenuhnya memahami diri sendiri dan sedang menjalani kisah cinta yang rumit. Jumlah tiket yang terjual dari teater musikal interaksi ternyata melebihi target. Lebih dari 10.000 tiket telah terjual. Hal ini menjadi pendorong bagi Jakarta Movin untuk memperpanjang pementasan yang hanya berlangsung dari 16 hingga 18 Agustus menjadi sampai 25 Agustus. Pada awalnya, para penonton, penikmat seni teater, dan juga penggemar Tulus memang banyak memberikan kesan tertarik. Jika kita mengingat, Tulus juga merupakan musisi yang mempunyai nama besar di Indonesia, sehingga tidak heran jika banyak masyarakat antusias untuk menonton teater musikal yang terinspirasi dari lirik lagu Tulus ini. Jakarta Movin telah kembali sukses mengadakan pementasannya. Kali ini dengan pilihan motif cerita yang dekat dengan perjuangan masing-masing individu, Jakarta Movin berhasil menaikkan reputasi mereka sebagai komunitas teater musikal terbaik di Jakarta. Jakarta Movin juga berharap dari pertunjukan kali ini, para penonton yang datang, sekaligus penikmat lagu Tulus, dapat merasakan pengalaman baru. Hakam Natalagawa, Sharon Fredlin, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena kami masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates, virus monkeypox atau mpox kembali menjadi perhatian serius di Indonesia sejak Agustus lalu. Wabah ini menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat. Lalu, apa penyebab dari wabah tersebut dan bagaimana pemerintah mengatasinya? Mari kita simak liputan selengkapnya. Ultimate, seiring dengan peningkatan kasus mpox di Indonesia, masyarakat diharapkan untuk lebih waspada terhadap penyakit ini. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga Agustus 2024 terdapat 88 kasus terkonfirmasi di berbagai wilayah Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox ini terutama menyebar melalui kontak dekat seperti kontak seksual dan menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan menjadi wabah yang lebih serius. Penyebaran monkeypox ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara lain seperti Republik Demokratik Kongo, Thailand, dan Swedia. Wabah ini dipicu oleh varian baru virus monkeypox yang menyebabkan kekhawatiran global karena penyebarannya yang cepat dan kurangnya informasi tentang varian ini. World Health Organization atau WHO telah menetapkan mpox sebagai darurat kesehatan global sejak 2024.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Mpox sebagai penyakit emerging yang beresiko menjadi wabah. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, pengetatan pengawasan di pintu masuk negara telah ditingkatkan, terutama dari negara-negara terjangkit di Afrika. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Dr. Yudi Pramono menyatakan bahwa peningkatan edukasi dan komunikasi resiko kepada masyarakat sangat penting untuk meminimalisi penyebaran lebih lanjut. Gejala Mpox yang paling banyak dilaporkan antara lain les pada kulit, demam, dan pembesaran kelenjar getah bening. Orang yang merasa mengalami gejala-gejala tersebut atau telah berkontak dengan penderita Mpox diimbau untuk segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Peningkatan kewaspadaan baik melalui pemantauan kasus maupun edukasi menjadi langkah kunci untuk mencegah penyebaran virus ini lebih luas di masyarakat. Epidemiolog Diki Budiman menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut tentang virus Mpox, yang selama ini dianggap sebagai penyakit terabaikan. Meski virus ini tidak bermutasi secepat virus COVID-19, perilaku beresiko dan pembiaran dapat menyebabkan infeksi yang lebih parah. Edukasi terhadap masyarakat menjadi fondasi penting dalam pencegahan penyebaran dan peningkatan kasus Mpox di Indonesia. Lantas, bagaimana penyebaran virus ini di Indonesia dan apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat awam untuk mencegah virus ini? Berikut tanggapan dari para ahli. Dari Kemenkes belum ada arahan kembali, tapi untuk vaksinasi sudah ada yang diberikan dari Kemenkes itu ditujukan kepada target sasaran. Sehingga target sasaran yang telah ditentukan tadi diberikan vaksinasi dari Kemenkes, di mana target sasaran yang diberikan vaksinasi tersebut masing-masing diberikan 2 dosis. Nah, untuk saat ini arahan dari Kemenkes juga masih untuk mengejar target sasaran yang baru mendapatkan dosis pertama. Untuk Mpox, tapi kalau yang insiden rendah belum, dan kalau yang untuk pencegahannya sih kayak model dia karena ini penyebabnya virus, jadi daya tahan tubuhnya yang harus ditingkatkan supaya tidak mudah tertular penyakit. Kalau sudah terkena ya harus berobat gitu ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit gitu, atau kayak ada penyuluhan gitu ya, biar mereka tuh pada tahu oh pasien kayak gini nih nanti apa ya lumayan parah, jadi pencegahannya kalau misalnya kena berobat ke dokter. Kalau udah berobat ke dokter jangan, misalnya kalau udah kena bernanah gitu jangan sering kena air kayak gitu ya. Ya terus obatnya diminum yang rajin gitu biar infeksinya cepat sembuh gitu kan. Demi keamanan bersama, masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan kesadaran terhadap gejala Mpox. Penyakit ini dapat berkembang dan bermutasi jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan diri dan masyarakat sekitar. Alvin Alaudin, Victoria Nadine Gunawan melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, dengan adanya virus Mpox ini menjadi pengingat penting agar kita semua bisa lebih waspada dan menjaga kesehatan diri. Bicara soal kewaspadaan di Indonesia, belum lama ini muncul orasi kedaruratan demokrasi di negara kita. Simbol Garuda berlatar biru dan tagar kawal putusan MK sempat ramai di media sosial. Peristiwa ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengawal putusan MK dan jalannya konstitusi jelang pilkada. Bagaimana ringkasan isu dan tanggapan mahasiswa UMN terhadap peristiwa ini? Berikut liputan selengkapnya. Ultimates, pada Rabu 21 Agustus 2024 kemarin, media sosial diramaikan dengan tagar peringatan darurat yang disertai simbol Garuda Biru. Aksi ini bahkan diserukan oleh berbagai tokoh masyarakat hingga diliput oleh media luar negeri. Aksi ini merupakan bentuk ajakan masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Kemunculan Garuda Biru peringatan darurat ini diawali beredarnya undangan rapat Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat untuk merespon putusan MK terkait syarat usia minimal 30 tahun
bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang dihitung sejak KPU menetapkan pasangan, bukan sejak calon terpilih dilantik. Rapat tersebut diadakan untuk membahas RUU Pilkada sehingga menganulir putusan penting dari MK terkait syarat usia minimal. Aturan baru memperbolehkan batasan usia 30 tahun sejak pelantikan pasangan terpilih, bukan sejak menetapkan pasangan. Peraturan baru ini diduga membuka kesempatan bagi Kaisang Pangarep yang usianya belum genap 30 tahun saat mendaftarkan diri di KPU dapat mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Oleh karena itu, DPR dianggap membangkang putusan MK demi meloloskan putra presiden dan menuai respon negatif masyarakat. Setelah meninjau dari berbagai sisi, pada tanggal 25 Agustus, DPR dan KPU sepakat untuk membuat PKPU sesuai keputusan awal dari MK. Peraturan ini kemudian digunakan untuk pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap isu peringatan darurat DPR terkait keputusan MK untuk pilkada mendatang? Berikut hasil wawancara kami dengan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Sebenarnya sih saya sangat menyayangkan ya hal ini bisa terjadi untuk negeri ini. Ya untuk harapannya sih semoga Indonesia untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti kemarin. Kalau untuk isu yang lagi rame sih aku kurang ngikutin ya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku sih mendukung mahasiswa-mahasiswa yang udah berani menyuarakan suara rakyat. Kalau harapannya sih buat aku semoga bisa semakin baik dan aku percaya sebuah peraturan itu dibuat karena ada alasannya. Menurut saya sendiri, isu peringatan darurat ini cukup mengejutkan ya, karena nggak pernah terjadi hal seperti ini dan ini cukup membuat rakyat Indonesia tuh semua langsung resah. Jadi saya sendiri cukup terkejut. Harapan saya next time ini Indonesia, saya berharap banget supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi, karena ini udah pastinya keputusan para menteri ya. Semoga habis ini para menteri itu lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, karena kita tahu kalau rakyat Indonesia nggak segan-segan buat demo, buat langsung ke turun lapangan. Ya kalau saya sih dari apa yang udah ramai kemarin diberitakan, ya udah tau lah harusnya gimana. Dari DPR sendiri kan juga bertindak kayak ya semena-mena lah bisa dibilang kayak gitu. Nah juga di satu sisi ada yang kayak mendukung di sisi pemerintah nih, tapi kalau misalkan bisa dibilang sudah melebihi ya saya harus ya ikut mendukung apa yang harusnya benar. Ya kalau dari saya sih harapan saya semoga sistem yang ada di Indonesia menjadi lebih baik dan bisa lebih teratur gitulah. Sebenarnya prihatin ya, karena ini kan mencakup tanah kelahiran kita gitu kan, tanah di Indonesia gitu kan. Sebenarnya cukup prihatin juga dan aku nggak tahu ya, semoga aja Indonesia ini bisa menjadi lebih baik aja gitu. Biar kita juga bisa bersaing secara sehat di internasional lebih baik, ya harus dipertahankan dengan baik gitu. Isu peringatan darurat ini mendapat beragam tanggapan. Mahasiswa tentunya berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kelancaran proses menjelang pemilihan kepala daerah tanpa berpihak kepada siapapun. Larissa Ika, Rama Davalino melaporkan untuk UMN TV. Nah, Ultimates, demikianlah berita yang dapat kami sampaikan. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Michelle Angelina. Dan saya Irene Suryani Maitri, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.